Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin berbicara ke depan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Mas Gawandi, Mbak Indah, Mbak Dewi, dan Mbak Seri, dan saya sendiri izin mempresentasikan tentang konsep manajemen biaya. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Gawandi. Next. Yang pertama adalah rumusan masalah. Ada apa rumusan masalah? Di antaranya apa definisi dari manajemen biaya dan bagaimana konsep ini diterapkan dalam dunia bisnis. Untuk yang kedua, ada peranan utama manajemen biaya dalam mendukung efisiensi operasional dan pengembalian keputusan strategis. Yang ketiga, bagaimana siklus manajemen biaya bekerja dan apa saja langkah-langkah yang penting dalam siklus tersebut. Yang keempat, apa saja konsep manajemen biaya yang mendasari manajemen biaya dan bagaimana penerapan proses pengelolaan anggaran perusahaan. Oke, next. Poin selanjutnya adalah pengertian manajemen biaya. Manajemen biaya adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, dan mengendalikan biaya guna mencapai efisiensi dan efektivitas operasional. Tidak hanya fokus pada pengurangan biaya, manajemen biaya juga memastikan alokasi sumber daya yang optimal untuk menciptakan nilai bagi perusahaan. Dengan memahami struktur biaya seperti biaya variabel, tetap, dan kesempatan, manajer dapat mengambil keputusan strategis yang mendukung probabilitas. Selain itu, perencanaan anggaran yang fleksibel dan pengendalian ketat memungkinkan perusahaan merespon perubahan anggaran yang fleksibel. Dalam era digital, integrasi manajemen biaya dengan teknologi seperti software ERP semakin meningkatkan akurasi data, efisiensi proses, dan pengambilan keputusan berbasis data. Next. Untuk selanjutnya yaitu ada siklus manajemen biaya. Siklus manajemen biaya adalah proses sistematis yang mencakup 3 tahap utama perencanaan, ada pengendalian dan evaluasi kinerja. Pada tahap perencanaan, perusahaan menetapkan anggaran berdasarkan kebutuhan operasional dan target strategis untuk memastikan alokasi sumber daya yang optimal. Selanjutnya, tahap pengendalian biaya bertujuan memantau pelaksanaan anggaran, mengidentifikasi penyimpanan, dan mengambil tindakan korektif untuk menjaga efisiensi operasional. Terakhir, tahap evaluasi menganalisis kinerja biaya untuk mengidentifikasi peluang perbaikan melalui analisis post mortem yang membantu optimalisasi di masa depan. Dengan penerapan siklus ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mendukung keputusan strategis, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Next. Nah, di sini masuk ke slide berikutnya yaitu tujuan dan fungsi manajemen biaya. Menurut Supriyono tahun 2016, tujuan utama manajemen biaya adalah membantu perusahaan dalam pengendalian pengeluaran, perencanaan keuangan, dan pengambilan keputusan strategis yang berbasis data. Perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan strategis yang memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menganalisis biaya secara terstruktur. Menurut kuliah di tahun 2015 menyebutkan bahwa manajemen biaya memainkan peran penting dalam penyusunan anggaran dan pemantauan implementasinya. Selain itu, fungsi manajemen biaya juga mencakup pengendalian biaya untuk memastikan bahwa realisasi biaya tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan. Next. Selanjutnya yaitu penerapan konsep manajemen biaya. Yang pertama, penentuan target biaya atau target costing. Yang kedua, strategi pengurangan biaya selama krisis. Yang ketiga, manajemen biaya pada UMKM. Yang keempat yaitu penggunaan data untuk evaluasi. Selanjutnya, peranan utama manajemen biaya dalam mendukung efisiensi operasional dan pengambilan keputusan strategis. Yang pertama, menuju efisiensi operasional berkaitan dengan penerapan target costing pada CV, JNP interior, misalnya harga pokok produksi atau HPP berhasil diturunkan sebesar
berbagai elemen biaya. Contohnya itu seperti pembelian bahan baku, kemudian penggunaan tenaga kerja, dan pemanfaatan fasilitas produksi. Diambil dari contoh kasusnya, misalkan produksi tahu. Peristiwa bisnis ini dimulai dari aktivitas pengadaan bahan baku kedelai. Kemudian aktivitas ini menjadi dasar bagi siklus manajemen biaya untuk menentukan biaya awal dalam pembelian bahan baku. Kemudian yang kedua yaitu tahap data. Di dalam tahap data ini mengumpulkan data mentah di dalam peristiwa bisnis seperti pengeluaran biaya bahan baku, biaya overhead, dan contoh kasusnya itu seperti yang dijelaskan CV grafik interior menunjukkan bahwa data biaya produksi seperti bahan baku sebesar 5 juta dan kemudian tenaga kerja yang dibutuhkan itu sebesar 2.250.000 dan dikumpulkan untuk menghitung harga pokok produksi sebelum penetapan target costing. Kemudian di tahap ketiga yaitu ada tahap informasi. Di dalam tahap informasi itu mengumpulkan mengolah menjadi informasi yang relevan seperti analisis biaya per unit, margin keuntungan, dan efisiensi biaya. Kemudian yang keempat itu adalah pengetahuan. Informasi ini menghasilkan membangun pemahaman dalam tentang kinerja operasional dan keuangan perusahaan. Contoh kasusnya itu yang ada di dalam CPGR interior, mengetahui tentang tingginya biaya bahan baku yang mendorong manajemen untuk menerapkan metode target costing guna menekan biaya produksi dan memungkinkan margin laba. Dan yang terakhir, tahap terakhir itu adalah keputusan, di mana pengambilan keputusan strategis berdasarkan pengetahuan yang diperoleh. Dan keputusan ini juga mencakup penyesuaian anggaran, perubahan strategi produksi, atau investasi dalam teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Contoh kasusnya itu berdasarkan analisis informasi dan pengetahuan UMKM produksi tahu. Kemudian keputusan strategis ini diambil untuk fokus pada produksi tahu yang diminati pelanggan yang memungkinkan keberlanjutan usaha. Selanjutnya adalah siklus manajemen biaya. Nah, manajemen biaya ini mencakup berbagai konsep yang mendukung perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan pengelolaan secara efektif. Beberapa konsepnya di antara lain ada yang pertama biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung itu biaya yang dapat ditelusuri kepada sebuah objek biaya. Contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya operator pabrik. Kalau biaya tidak langsung itu merupakan biaya bersama yang tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada objek biaya tertentu. Contohnya biaya overhead, gaji. Selanjutnya biaya terkendali dan biaya tak terkendali. Nah, biaya terkendali ini merupakan pihak manajemen yang mempunyai kekuasaan untuk mengotorisasi biaya. Contohnya ada biaya iklan yang masuk dalam anggaran. Terus biaya tak terkendali. Kalau biaya tak terkendali ini seperti pajak dan depresiasi. Penerapannya, manajer di UMKM dapat mengontrol biaya bahan baku, tapi tidak dapat mengubah tarif listrik yang ditetapkan pemerintah. Terus selanjutnya ada biaya bergabung dan biaya bersama. Biaya bergabung atau joint cost ini untuk menghasilkan dua atau lebih produk yang dapat dipisahkan hingga proses tertentu selesai. Contohnya minyak mentah menjadi solar, oli premium pertamax, after, minyak tanah, dan sebagainya. Terus kalau biaya bersama atau common cost itu digunakan secara bersama oleh beberapa departemen atau produk. Contohnya minyak goreng untuk berbagai gorengan, penyusutan gedung untuk berbagai acara. Nah, penerapannya dalam UMKM tahu biaya bahan baku seperti kedelai, sementara biaya sewa pabrik adalah biaya bersama. Selanjutnya ada biaya relevan dan biaya tidak relevan. Kalau biaya relevan ini mempengaruhi keputusan manajerial seperti biaya tambahan untuk produksi tahu. Nah, sedangkan biaya tidak relevan ini biaya yang tidak mempengaruhi keputusan seperti biaya pos surat, perantau, dan lain-lain. Nah, dalam penerapannya ini dalam analisis target costing biaya relevan digunakan untuk menetapkan harga produk
penjualannya itu meningkat. Kalau biaya variabel